Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastu, salam budaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi teman-teman yang menyaksikan dan juga bagi rekan-rekan sekalian dari channel YouTube ini. Jadi, maksud saya dalam membuat video ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir metodologi penelitian. Sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jesslyn Claresta dengan NIM 2021027. Kali ini saya dari Universitas Katolik Musi Caritas Kota Palembang, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Prodi Akuntansi. Kali ini izinkanlah saya untuk mempresentasikan materi dari hasil penelitian saya, yaitu dari metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Variabel Fraud Triangle sebagai Prediktor Kecurangan Financial Statement pada Pelaporan Keuangan Perusahaan, dengan dosen pengapu Dr. Haja Mutiara Maimuna, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, AK, CA, BKP, CPA, ASEAN, CPA. Nah, jadi untuk dari judul penelitian saya tadi, saya itu mengambil dari laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia dan juga data saya berupa data sekunder. Baik, saya akan masuk ke bab 1. Di dalam bab 1, objek yang diteliti dalam penelitian saya ini adalah laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2022. Alasan saya memilih perusahaan perbankan sebagai objek dari penelitian karena perusahaan perbankan menyumbang kasus terbesar dari presentase kasus, yaitu sebesar 22,30% dibandingkan industri lainnya, juga memiliki rantai proses bisnis yang lebih panjang dibandingkan dengan industri-industri lainnya. Sehingga hal tersebut dapat berdampak adanya potensi kecurangan pada laporan keuangan. Sehingga saya mengambil penelitian yang berjudul Pengaruh Variabel Fraud Triangle sebagai Prediktor Kecurangan Financial Statement pada Pelaporan Keuangan Perusahaan. Perusahaan yang saya ambil perusahaan perbankan pada tahun 2022 dengan fokus perusahaan yang akan saya bahas pada bab-bab selanjutnya. Nah, ini ada penelitian-penelitian sebelumnya. Sebenarnya pada makalah saya itu lebih banyak penelitian yang saya tulis, namun pada PPT kali ini saya hanya mengambil 3 referensi dari penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama dari Scoutsen et al. Tahun 2009. Ini melakukan penelitian mengenai efektivitas fraud triangle dengan SAS nomor 99 untuk mendeteksi financial statement fraud. Menurut penelitiannya ini ditemukan bahwa pertumbuhan aset yang cepat, peningkatan kebutuhan uang tunai, dan pembiayaan eksternal yang secara positif berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fraud. Jadi, dari Scoutsen ini juga melakukan penelitian tentang mengambil dari teori fraud triangle. Lalu yang kedua ada Apriliana et al. 2017. Finansial yang menggunakan metode M-Benes M-Score. Nah, di mana saya kali ini pada penelitian juga mengambil metode Benes M-Score dalam menghitung variabel dependen, yaitu fraud financial reporting dan variabel independen. Dalam penelitian ini menunjukkan financial targets, institutional auditor quality, liquidity, effective monitoring, change in auditor, and director change tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan dan financial stability, external auditor, dan frauds number CIO picture berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan juga ada dari Octaviana 2019 menyimpulkan bahwa personal financial needs berpengaruh terhadap fraud laporan keuangan, external pressure berpengaruh terhadap fraud laporan keuangan, rationalization berpengaruh terhadap laporan keuangan, dan financial stability tidak berpengaruh terhadap fraud laporan keuangan. Financial target tidak berpengaruh terhadap fraud laporan keuangan, nature of industry tidak berpengaruh terhadap fraud laporan keuangan, effective monitoring tidak berpengaruh terhadap fraud laporan keuangan, dan capitability tidak berpengaruh terhadap fraud laporan keuangan. Jadi ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh. Maka dari itu, dari penelitian-penelitian sebelumnya ini, saya merangkum bahwa saya ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh mengenai metode fraud triangle ini sebagai pendeteksi kecurangan laporan keuangan gitu.
Jadi ada rumusan masalah yang saya tarik, ada 4. Yang pertama, apakah external pressure berpengaruh terhadap deteksi kecurangan laporan keuangan? Apakah nature of industry berpengaruh terhadap deteksi kecurangan laporan keuangan? Apakah rationalization berpengaruh terhadap deteksi kecurangan laporan keuangan? Dan yang terakhir, yang keempat, apakah external pressure, nature of industry, and rationalization bersama-sama berpengaruh terhadap deteksi kecurangan laporan keuangan? Baik, selanjutnya saya akan masuk ke bab 2. Di bab 2 ini, saya membuat kerangka konseptual, di mana di dalam rangka konseptual ini saya telah membuat di bagian sebelah pojok di sebelah kanan ini yang hanya satu kotak itu deteksi kecurangan laporan keuangan sebagai variabel Y atau sebagai variabel dependent, dan di bagian sebelah kirinya itu ada 3 kotak external pressure, nature of industry, and rationalization itu sebagai variabel independen atau X1, X2, dan X3-nya. Lalu dari kerangka konseptual ini saya bisa menarik hipotesis. Ada 4 hipotesis yang bisa saya tarik. Yang pertama, apakah external pressure berpengaruh terhadap deteksi kecurangan laporan keuangan? Yang kedua, apakah nature of industry berpengaruh terhadap deteksi kecurangan laporan keuangan? Yang ketiga, apakah rationalization berpengaruh terhadap deteksi kecurangan laporan keuangan? Dan yang terakhir, hipotesis saya atau H4 saya, apakah external pressure, nature of industry, dan rationalization secara bersama-sama berpengaruh terhadap deteksi kecurangan laporan keuangan? Jadi H1, H2, H3, H4 ini yang akan saya uji pada bab 4 nanti. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan bab 3. Di bab 3 ini kita akan membahas mengenai metodologi penelitian dan juga sampel serta populasi. Jadi pada tabel 3.4 ini, data populasi dan sampel penelitian yang telah saya rangkum ini berdasarkan pada perusahaan industri pada tahun 2022 atau pada akhir tahun 2022, 31 Desember 2022, ini terdapat perusahaan perbankan sebanyak 45 perusahaan. Jadi, dari 45 perusahaan ini ada perusahaan yang tidak konsisten menerbitkan laporan keuangannya selama tahun 2022, sehingga kita tidak bisa memasukkannya ke dalam objek penelitian. Itu sebanyak 17 perusahaan. Jadi dari data sampel yang memenuhi kriteria itu ada 28 data sampel saja. Dan akan saya masukkan ke tabel 3.3 data sampel dan penelitian berikut di atas ini. Ini adalah perusahaan sektor perbankan non syariah ya teman-teman, dari sampel yang memenuhi kriteria tadi. Itu ada 28 perusahaan. Yang pertama ada Bank IBK Indonesia, yang kedua Bank Sentral Asia, yang ketiga Alobank Indonesia, yang keempat Bank Negara Indonesia, yang kelima Bank Rakyat Indonesia, yang keenam Bank Tabungan Negara, yang ketujuh Bank Neocombrance, yang kedelapan Bank Danamon Indonesia, yang kesembilan Bank Pembangunan Daerah Banten, yang ke-10 Bank Ina Perdana, dan masih banyak lagi ya teman-teman yang bisa teman-teman lihat pada slide saya ini. Jadi setelah kita memperoleh sampel dari penelitian tadi yang telah kita bahas, sebanyak 28 perusahaan perbankan yang akan kita teliti, kita akan masuk bagaimana cara mengelola data yang telah kita dapatkan atau data sekunder ini. Pertama, kita masuk di sini, pada tabel ini, kita lihat ya, variabel Y atau variabel dependentnya, deteksi kecurangan laporan keuangan, di mana deteksi kecurangan laporan keuangan ini merupakan upaya atau tindakan untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindakan kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen atau oleh pihak manajemen. Di mana dengan pengukuran kita akan menggunakan pengukuran BNSM score atau rumus dari BNSM score. Itu rumusnya teman-teman bisa lihat sendiri pada slide ini. Banyak data yang harus kita peroleh, banyak data yang harus kita nilaikan berupa skala rasio. Lalu kita masuk ke variabel independen. Variabel independen ini ada X1, X2, X3 yang telah tadi kita bahas sebelumnya ya. Di mana X1 itu external pressure, ini merupakan tekanan yang berlebihan bagi manajemen untuk memenuhi persyaratan atau harapan dari pihak ketiga perusahaan. Jadi adanya tekanan dari pihak manajemen itu ya. Misal contohnya seperti
laporan keuangan yang keluar nih. Laporan keuangan yang keluar ini kan mencerminkan nilai dari perusahaannya, apakah investor ini akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut ataukah tidak. Jadi dari tekanan-tekanan tersebut, maka adanya tindakan manipulasi data atau dan lain sebagainya yang kita tidak ketahui ya. Nah, untuk perhitungan dari external pressure ini atau X1 ini, kita menghitung dengan rumus total utang dibagi total aset. Ini berdasarkan dari Kashmir tahun 2016. Skalanya juga rasio. Semua perhitungan kita ini menggunakan skala rasio ya teman-teman. Lalu ada X2, Nature of Industry. Ini merupakan kondisi ideal suatu perusahaan atau organisasi dalam industri. Nah, untuk perhitungannya kita menggunakan rasio total piutang. Nah, kalau tadi total utang, ini total piutang. Piutang dengan rumus utang tahun ini dibagi dengan penjualan di tahun ini dikurang utang di tahun kemarin dibagi dengan penjualan di tahun kemarin. Ini dari Skutsen et al. Tahun 2009 ya, menggunakan pengukuran skala rasio juga. Lalu terakhir, variable independen kita X3 itu ada rationalization. Rationalization ini merupakan pembenaran atau pembenaran pelaku melakukan kecurangan dan menganggap tindakannya tersebut merupakan hal yang wajar dengan menghitung nilai total accrual asset ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke hasil pengolahan data variabel menggunakan rumus-rumus tadi, BNSM score, total utang, total piutang, dan juga tata ya. Nah, di sini yang pertama kita mendapatkan nilai BNSM score pada masing-masing perusahaan. Itu teman-teman bisa lihat sendiri pada pengukuran skalanya pada tabel yang paling pojok ya, BNSM score. Nah, untuk mendapatkan nilai BNSM score ini, perhitungannya ini kita harus mencari terlebih dahulu nilai DSRI, GMI, SGI, DP, SGAI, Tata, dan juga LVGI. Selanjutnya kita masuk ke hasil dari pengolahan data variabel independen kita, yaitu yang pertama external pressure. Nah, untuk mendapatkan perhitungan skala ini, kita menggunakan rumus rasio utang tadi. Jadi dari perusahaan ini kita dapetin dulu nilai angka-angka dari laporan keuangannya, lalu kita hitung dan kita masukkan ke dalam tabel ini, yaitu tabel 4.1.2 tata rasio reference atau rasio utang. Selanjutnya, Nature of Industry. Nature of Industry sama juga seperti cara kita untuk mengelola data yang sebelumnya. Kita ambil dulu nilai angka-angkanya dari laporan keuangan, kemudian kita kalkulasikan dan kita rasiokan masuk ke dalam tabel 4.1.3 data rasio total piutang. Dan rationalization kita menggunakan teknik yang sama, rumus yang kita ambil angkanya dari laporan keuangan terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke dalam tabel 4.1.4 data tata. Teman-teman bisa lihat sendiri. Selanjutnya kita masuk ke teknik analisis data yang tadi telah kita rangkum di atas, ada 5 ya. Yang pertama, kita akan melakukan uji statistika deskriptif. Yang kita lihat dalam pengujian deskriptif statistik ini, pada tabel ini, itu standard deviation dan mean-nya. Dimana kalau pada variabel deteksi laporan keuangan memiliki nilai standar deviasi lebih besar daripada mean, ini berarti datanya bersifat heterogen. Jadi kalau datanya itu lebih kecil dari mean, berarti datanya bersifat homogen. Begitu cara kita menilai pengujian statistika deskriptif ini ya. Lalu kita masuk ke uji asumsi klasik. Yang pertama, uji asumsi klasik ini kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kali ini saya menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov, dan dilihat pada nilai pada tabel data yang telah saya uji ini, itu pada bagian signifikasi tutelnya itu lebih besar dari 0,05 atau 5%, yang berarti hasil uji KS ini memenuhi syarat uji normalitas atau data
dapat dikatakan terdistribusi normal dan dapat dilanjutkan pada pengujian selanjutnya, yaitu uji multikolonialitas. Nah, pada uji multikolonial ini telah saya dapatkan data ini dari hasil perhitungan di SPSS tahun 2016 ya, SPSS saya punya. Pada pengujian ini dilihat nilai VEF, itu yang paling ujung sekali di bawah collinearity statistik itu, yang harus lebih kecil dari 10, dari nilai 10 ya. Dilihat pada data nilai VEF tertinggi saya yaitu 4,227, yang berarti disimpulkan tidak terdapat multikolonialitas karena masih di bawah 10 ya, sehingga persamaan ini masih layak digunakan dan dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya. Pengujian selanjutnya ini kita bisa melihat nih, pada pengujian heterokedastisitas saya menggunakan pengujian ini menggunakan grafik scatter plot, di mana pada grafik tersebut dilihat tidak ada pola yang jelas dan tidak ada pola yang berbentuk pola ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya kita akan masuk ke pengujian autokorelasi. Di pengujian autokorelasi ini teman-teman bisa lihat tabel runtes ini, hasil pengolahan data juga dari SPSS tentunya. Tabel uji runtes ini dilihat nilai tutelnya lebih besar dari 0,05 atau 5% dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Baik, kita lanjut ke pengujian ketiga, yaitu uji regresi linear berganda. Dalam uji regresi linear berganda ini, kita melihat dalam persamaan regresi linear berganda ini ada nilai beta yang di atas unstandardized coefficient-nya itu nilai konstantanya bertanda positif, yaitu 4,432, yang artinya apabila nilai external pressure, nature of industry, dan rationalization sebesar 1, maka deteksi kecurangan laporan keuangan ini akan mengalami kenaikan itu sebesar 44,32%. Tanda positif ini menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Dan seterusnya sampai ke beta 3, yaitu rationalization. Lalu kita akan masuk ke pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini saya melakukan 3 pengujian, yaitu pertama uji koefisiensi determinasi, yang kedua uji T, dan 3 uji F. Uji koefisien determinasi ini dibuktikan, kita bisa lihat dari tabel model summary, dibuktikan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen itu sebesar 80,3% tuh, yang di bagian R square-nya di bagian adjusted R square-nya yaitu 0,803 desimal itu ya. Sedangkan sisanya sebesar 19,7% itu dijelaskan oleh variabel lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji parsial T. Uji T atau sering kita kenal tuh sebagai uji T ya. Sama, kita menggunakan data yang unstandardized coefficient tadi, tapi bedanya kali pada uji parsial T ini kita itu melihat nilai yang ujungnya ya, yaitu yang di bagian sig dan juga T-nya ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita tuh harus tahu dulu nilai T hitungnya berapa dengan rumus 5% dibagi 2, petik 2, N dikurang K dikurang 1, maka dapatlah nilai dalam penelitian saya itu 0,025 dibagi 24, bukan dibagi sih, kayak data yang ke-24 ya, itu sebesar 2,064. Nah, dilihat pada tabel signifikasi yang SIG itu, external pressure 0,494 itu lebih besar dari 0,05 dan T hitungnya minus 0,695 lebih kecil dari 2,064. 2,064 itu dari perhitungan T hitung kita tadi ya. Maka hipotesis pertama ini dapat kita katakan ditolak. Lalu masuk ke nature of industry.
Nature of industry ini dilihat dari T hitungnya dan nilai signifikasinya, maka hipotesisnya ini dapat diterima. Rationalization juga dapat diterima. Jadi dapat disimpulkan dari uji parsial T ini hanya external pressure yang ditolak. Lalu kita masuk ke uji signifikansi simultan. Sebelum kita masuk ke pengujian atau pembahasan dalam tabel ini, tabel ANOVA, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa nilai F hitungnya. Dengan rumus K N dikurang K itu 3, itu artinya 3 yang ke-25 pada tabel F hitungnya, yaitu sebesar 37,572. Nah, berdasarkan tabel ANOVA di atas itu, tabel ANOVA yang ini, dapat dilihat bahwa nilai sig atau signifikansinya adalah 0,000 yang berarti bahwa nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Dapat dilihat juga bahwa nilai F hitungnya lebih besar, yaitu 37,572, di mana lebih besar dari 2,98. Jauh banget ya. Yang artinya 37,572 itu lebih besar dari 2,98, berarti hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis keempat dapat diterima, di mana variabel external pressure yaitu X1, nature of industry X2, dan rationalization X3 berpengaruh secara bersama-sama terhadap deteksi kecurangan laporan keuangan. Nah, dari pengujian F ini, kita masuk ke tabel untuk lebih rincinya ya. Tabel 4.4.1 hasil pengujian asumsi klasik. Di sini kita lihat pengujian normalitas residu dicentang, artinya pengujian-pengujian yang telah kita centang atau yang telah kita lakukan ini dikatakan layak ya. Data-data yang kita peroleh atau data dalam saya melakukan teknik pengolahan ini, saya menggunakan SPSS ya. Baik, terakhir kita akan masuk ke bab 5, kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan saya kali ini, itu dari hasil penelitian yang telah kita lakukan, ada 4 kesimpulan. Yang pertama, external pressure tidak berpengaruh terhadap deteksi kecurangan laporan keuangan. Artinya, nilai leverage yang tinggi pada suatu perusahaan tidak dapat diindikasikan perusahaan tersebut terdeteksi melakukan kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, nature of industry berpengaruh terhadap deteksi kecurangan laporan keuangan. Artinya nilai rasio total piutang yang tinggi pada suatu perusahaan dapat diindikasikan perusahaan tersebut terdeteksi melakukan kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, rationalization berpengaruh terhadap deteksi kecurangan laporan keuangan. Artinya nilai total accrual to asset atau TATA yang tinggi pada suatu perusahaan dapat diindikasikan bahwa perusahaan tersebut terdeteksi melakukan kecurangan laporan keuangan. Yang keempat, yaitu terakhir, external pressure, nature of industry, dan rationalization secara bersama-sama berpengaruh terhadap deteksi kecurangan laporan keuangan. Perusahaan dituntut untuk memenuhi ekspansi dari pihak eksternal perusahaan. Kemudian, ketika perusahaan memiliki piutang yang terlalu tinggi, maka akan berdampak pada lemahnya perputaran kas perusahaan di perusahaan dan akan melakukan justifikasi atau rationalization ketika dicurigai melakukan kecurangan, sehingga hal-hal di atas dapat memicu potensi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Nah, saran dari peneliti atau saran dari saya ada 3. Yang pertama, bagi auditor, peneliti menyarankan bagi auditor untuk memahami dan mengetahui tentang tekanan eksternal, kondisi ideal perusahaan, serta justifikasi mencurigakan yang dilakukan perusahaan dalam mengidentifikasi awal sebelum terjadinya kecurangan laporan keuangan, serta memahami lebih intens lagi dalam memeriksa laporan keuangan, khususnya akun piutang, utang, dan pendapatan akrual ya. Karena pada hasil penelitian ini, akun-akun tersebut cenderung berpotensi sebagai akun yang rentan digunakan dalam kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, bagi investor dan kreditor, peneliti menyarankan bagi investor dan kreditor agar lebih berhati-hati dalam menginvestasikan dan meminjamkan aset kepada suatu perusahaan, dan penting bagi pihak investor dan kreditor untuk berhati-hati dalam menganalisis rasio keuangan perusahaan. Seperti dapat dilihat pada hasil penelitian ini, di mana akun utang, piutang, dan pendapatan akrual merupakan akun yang sangat rentan ya terhadap kecurangan laporan keuangan. Maka dari itu, saran bagi investor maupun kreditor
auditor dapat lebih intensif lagi dalam memeriksa akun tersebut. Lalu, bagi penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk meneliti variabel penelitian lain dalam penelitian fraud triangle, di mana fraud triangle ini memiliki bagian-bagian yang cukup banyak, seperti pada bagian pressure, terdapat financial stability, financial need, pada bagian opportunity, terdapat innovative monitoring, dan lain-lain. Peneliti juga menyarankan untuk meneliti pada sektor lain seperti pertanian, logistik, pertambangan, dan lain-lainnya ya, agar hasil dari penelitian ini dapat lebih maksimal dengan baik. Baik, sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya ada salah kata, salah ucap, dan ada menyinggung dari pihak-pihak yang telah mendengar dan menyaksikan video presentasi saya ini. Sekian dan terima kasih, saya mohon undur diri.